Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan beberapa contoh soal tentang dilatasi waktu. Saya lanjut ke soal nomor 3. Pengamatan di bumi, pengamat di bumi berhasil mendeteksi sebuah pesawat UFO yang bergerak dengan kelajuan 0,9 C selama 3 tahun. Berapa jauhkah jarak yang ditempuh pesawat dalam tahun cahaya menurut A. Pengamat di bumi, B. Menurut penumpang pesawat, dan C. Berapa lama perjalanan tersebut menurut penumpang pesawat. Jadi di sini 3 tahun ini adalah waktu yang diamati oleh orang yang berada diam di bumi. Ini kan sudah tertulis jelas ya, tertera jelas di kalimat yang pertama. Nah, jadi 3 tahun itu, saya ulang, adalah waktu yang terukur oleh pengamat yang diam. Nah, untuk yang bagian B itu adalah waktu yang terukur oleh orang atau pengamat yang bergerak dengan benda tersebut. Dan yang terakhir itu waktu juga, cuma A dan B ini dinyatakan dalam tahun cahaya atau jadi sebenarnya tahun cahaya itu jarak ya. Kita tinggal mengalihkan lama waktu tahun itu. Tahun kan ada 365 hari ditambah seperempat. Terus dikali 24 jam. Terus 24 jam itu kan 1 jamnya ada 1 jamnya itu ada 3600 detik. Nah, kali semua itu dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, itu adalah jarak dalam meter dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu ya. Nah, untuk jawabannya kita lanjut ke papan tulis saja ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi ada sebuah pesawat UFO. Sebenarnya tidak semua UFO itu pesawat ya, mungkin saja juga berbentuk yang lain, karena yang bagian akhirnya itu bukan kata plane atau ship, airship begitu, tapi dia cuma tulis object, unidentified flying object. Kayaknya pembahasannya mulai aneh-aneh. Kita lanjut saja bahwa UFO ini telah terbang selama 3 tahun menurut pengamat di bumi dengan kecepatan 0,9 C. Pertanyaannya, berapakah jarak yang telah ditempuh UFO tersebut selama 3 tahun tersebut? Nah, dalam penentuan jarak untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, atau biasa juga jarak yang digunakan untuk mengukur satu objek antariksa ke objek antariksa yang lain, itu biasa menggunakan satuan tahun cahaya. Nah, untuk menentukan berapakah jarak untuk yang ditempuh UFO selama 3 tahun menurut pengamat di bumi, ingat bahwa 3 tahun ini adalah menurut pengamat di bumi. Jadi karena ini menurut pengamat di bumi, berarti jarak yang ditempuh oleh itu sama dengan, ini tinggal dikali saja, berarti S nya sama dengan V dikali T. T nya itu 0,9 C dikali 3 tahun, berarti jaraknya adalah 2,7 tahun cahaya. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh pengamat menurut jarak yang ditempuh pesawat oleh pengamat yang berada di bumi. Nah, bagaimana kalau pengamatnya itu berada di dalam pesawat? Nah, pengamatnya ini belum tentu harus manusia ya, bisa saja pengamatnya itu alien begitu, atau apa, misalnya GPS-nya mereka, entahlah. Nah, kita tentukan dengan menggunakan dilatasi waktu. Ingat bahwa yang kita dapatkan 3 tahun di sini, yang kita dapatkan di soal itu adalah T-nya, dilatasi waktunya. Yang kita cari di sini adalah
T0. T0 itu adalah bukan jarak, waktu yang terukur ketika dia bergerak. Jadi maksudnya ketika dia bergerak bersama pesawat tersebut. Nah, jadi kan pesawat tersebut harus kalau mau dianggap diam berarti orangnya juga itu harus bergerak bersama dengan pesawat tersebut. Nah, sama seperti soal yang pertama itu kan partikel pionnya itu diam. Kalau partikel pionnya diam berarti kita kan juga diam tuh. Nah, bagaimana kalau UFO ini bergerak sedangkan kita ini diam? Berarti dua keadaan ini, yang satu diam satu bergerak, itu tidak bisa mengukur nilai yang sama. Supaya bisa mengukur nilai yang sama, berarti UFO ini bergerak, saya pun juga harus bergerak bersama dengan UFO tersebut. Berarti yang kita cari di sini T0-nya. Nah, cara menentukannya T0 sama dengan T akar 1 dikurang begini ya. Ini tinggal diselesaikan saja, berarti T-nya itu kan 3 tahun, akar 1 dikurang kecepatannya itu 0,9 per C kuadrat. Sini 3 akar 0,9 kuadrat itu 0,81, berarti 1 dikurang 0,81 C kuadrat per C kuadrat. Ini kita coret, 1 dikurang 0,81 berarti 0,19. Akar dari 0,19 itu adalah 0,435. Berarti ini tinggal kita kali 3 kali 0,435. Ini ya, 0,345. Berarti 3 kali 0,435 itu hasilnya 13,05 tahun. Salah nih, bukan 13, 1, sorry. 1,0 bukan 0, 1,305. Nih, saya salah hitung. Nah, ini adalah T0-nya. T0-nya ini harus ini kan baru tahun. Untuk menentukan jaraknya berarti tinggal dikali dengan kecepatannya tadi. Tinggal dikali dengan kecepatannya yang sana. Berarti S-nya sama dengan V0 V UFO kita kali dengan T0-nya. Berarti 0,9 dikali 1,305. Nah, ini kalau kita kali, insya Allah dapatnya itu sekitaran 1,2 lah. Ya, 1,2 tahun cahaya. Saya nggak tahu nih, ini masih kelihatan tidak? Oke, masih kelihatannya. Berarti dapatnya nanti itu adalah sekitaran 1,2 tahun cahaya. Berarti jarak dari pesawat tersebut, UFO tersebut ke berikutnya itu, ke titik yang menurut orang pengamat di bumi 3 tahun, jaraknya itu menurut orang yang berada dalam pesawat cuma 1,2 tahun cahaya. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian C, sebenarnya bagian C itu kita sudah dapat ya. Berapakah lama waktu perjalanan yang menurut orang berada di dalam UFO tersebut. Nah, itu kita sudah hitung, yaitu sebesar ini, 1,305 tahun. Sekitaran itu ya. Ini kita sudah dapat. Nah, ini yang bagian C-nya ya. Ini saya tidak sarankan kalian untuk menggunakan segitiga Pitagoras karena sekali lagi 0,9 itu tidak memiliki pasangan angka yang bagus di Pitagoras. Yang angka bagus itu kayak 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Nah, kayak angka begitu tuh yang angka yang cukup memudahkan ketika kita menghitung di segitiga Pitagoras. Jadi kalau angkanya udah aneh-aneh kayak gini, sudah kita abaikan saja. Kita pakai cara yang manual. Oke ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf
Ini merupakan video bagian yang lain dari video yang tadi, yang UFO itu, karena saya sudah hapus dan saya baru berpikiran bahwa video yang tadi itu udah 6 menit belum digabung dengan soalnya. Jadi saya rasa videonya jangan terlalu panjang ya, yang lebih dari 10 menit supaya kita supaya bukan kita ya, supaya kalian tidak terlalu bosan ketika menonton satu buah video. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dan tidak lupa saya mengatakan tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.